Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekimboy. Ini adalah edisi ke-14 dari Simulkuy. Dan hari ini kita bakal ngebahas putar proses manipulator. Di video kali ini, proses manipulatornya bakal di software Aspen HiSys. Nanti di Simulkuy berikutnya bakal di Aspen Plus. Dan di Aspen HiSys, hari ini aku bakal bahas dua proses manipulator, yaitu set dan adjust. Jadi yuk, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke soalnya. Oke, jadi ini dia kasus Simulkuy ke-14 dan juga nanti 15 juga bakal sama ya. Jadi kita bakal baca, kita disuruh melakukan preliminary design terhadap sebuah reaktor yang menghasilkan ethylene glycol. Ini reaksinya, terus kita dikasih tahu data dari feed, tekanannya, temperatur, terus ada rasio laju alir massa nih. Segini, terus habis itu ada perusahaan yang mau beli 40.000 kg ethylene glycol per harinya. Dan kita diminta untuk menentukan jumlah ethylene oxide dan air yang harus dipasok dalam reaktor untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pembeli. Jadi kira-kira gitu buat kasus Simulkuy ke-14 dan ke-15. Yuk langsung aja kita ke simulasinya. Oke, jadi sekarang layar aku udah di Aspen HiSys. Buat bagian properties environment aku udah kerjain biar lebih cepat. Nah, di komponen list aku masukin ethylene oxide, H2O, dan ethylene glycol. Terus di fluid package, aku masukin NRTL, pakai vapor modelnya RK. Terus buat reaction, aku pakai yang equilibrium. Kenapa? Karena aku tahu stoichiometry dari reaksinya, tapi aku nggak tahu konversi. Dan aku juga nggak tahu kinetik, data kinetiknya nggak ada ya tadi. Nah, gitu. Buat reaksinya kayak yang tadi ditulis di soal. Terus buat bagian fasa, masukinnya liquid phase. Karena feed dari reaktor itu berupa liquid dan emang reaksinya terjadi pada fasa liquid. Kira-kira gitu. Sekarang kita ke bagian simulation. Kita bakal masukin equilibrium reaktor. Kita masukin feednya adalah eth oxide dan air. Terus kita anggap adiabatis, jadi energinya nggak usah ada. Kita masukin VAP, klik, reactionnya ambil yang set 1, terus kita cover sheet. Komposisi ethylene oxide. Nah, gini, terus H2O-nya gini. Condition 25 Celsius 30 bar. Nah, buat laju alir massa itu kan yang ditanya ya. Sementara kita bakal ya pakai basis dulu lah. Misalkan di ethylene oxide-nya 100. Terus kan ada rasio ya. Berarti kalau misalkan ethylene oxide-nya 100, H2O-nya itu berapa nih? 0,1 dari H2O adalah ini, berarti 1000 ya. Berarti kayak dengan kata lain bahwa H2O itu 10 kalinya. Laju alir massa H2O 10 kalinya dari eth oxide. Nah, kayak gini udah terdefinisi nih. Tuh ya. Udah jalan, kita bakal kasih tabel supaya lebih gampang nanti kita ngeliat-liatnya. Oke. Ini kita kasihnya mass flow aja ya. Flow. Sini juga sama. Oke. Nah, kita lihat dulu di worksheet sebentar. Kita lihat bahwa di vapornya nggak ada samsek ya, karena kan reaksi kita dalam fase cair. Jadi kita dapatnya di bagian liquid yang ada alirannya. Ya udah kita ngasih aja di liquidnya. Di bagian vapornya kita nggak usah dipeduliin gitu. Remove var, add var, mass flow. Oke. Nah, kita udah selesai buat input-inputnya. Sekarang kita pengen biar nyesuaiin sama si klien nih. Bahwa yang dihasilkan adalah 48.000 ethylene glycol per hari. Nah, dia butuh segitu. Berarti kan ini kita dalam kilogram per hour ya. Berarti kita bagi sama 24. Berarti 2000 ya. 2000 kilogram per hour dibutuhin di bagian sini nih, di bagian bawah. Nah, sebenarnya kita bisa ya, kayak manual aja nih kita ganti-ganti mass flow-nya. Tapi kan repot. Nah, caranya adalah dengan kita ngeganti si ini nih. Si ini menjadi 2000 dengan mengubah misalkan ethylene oxide-nya. Nah, tapi rasionya juga harus tetap gitu kan. Rasionya
dari ethylene glycol, ethylene oxide dan H2O itu harus tetap 0,1. Nah, gimana caranya? Kita bakal pakai proses manipulator yang ada di sini nih. Kan ada dua macam ya yang mau kita manipulasi. Pertama, rasio dari ini dan juga spek dari produknya. Nah, misal aku mau bikin yang rasio dulu. Buat rasio kita bakal pakai yang set. Pakai yang set. Oke, nah select variable. Target variable kita adalah yang H2O nih. Mass flow dari H2O. Pilih. Terus habis itu yang jadi objek parameternya. Nah, di sini parameter itu adalah seperti sebuah fungsi gitu ya. Kita lihat di sini y sama dengan berapa x plus berapa. Ini kayak persamaan garis lurus. Jadi ini y sama dengan mx plus c. M-nya itu multiplier, terus habis itu c-nya itu offset. Nah, kita kan mau bahwa H2O ini berarti kan 10 kalinya ya. 10 kali dari C2H4O. Berarti kita masukin di sini 10. Nah, gitu. Terus source-nya kita pilih add oxide. Gitu. Nah, lihat ya di sini ada konsistensi error. Kenapa? Ya karena ada terjadi new dan old calculation yang berbeda gitu. Nah, gimana cara selesainya? Kita ke H2O, kita hilangin ininya. Terus ini. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini 100, di sini 1000. Kita coba utak-atik lagi ya. Misalkan kita utak-atik ini jadi 200. 0 ya, berubah ya. Mass flow-nya kita ubah jadi 150, dia berubah. Dia bakal ngikut terus secara otomatis gitu. Nggak perlu kita ganti-ganti lagi H2O-nya. Gitu ya. Misalkan kita balikin lagi ke 100 deh. Nah, oke, berarti kita udah berhasil nih set. Nah, ini kita bisa balik juga nih. Jadi misalkan target variabelnya itu add oxide-nya. Nah, kalau misalkan target variabelnya add oxide, di sini source-nya berarti H2O. Berarti di sini parameternya bukan 10 tapi 0,1. Jadi yang penting kita tahu logikanya gitu. Nggak usah sama banget persis sama yang dikerjain sekarang gitu. Oke, jadi kita udah beres nih tentang rasio. Kita giniin biar lebih bagus ya. Kita puter. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke yang ini ya, spek produknya bahwa kita pengen dia 48.000 kg per hari atau 2.000 kg per jam. Kita pengen ngubahnya dengan cara pakai adjust. Sini. Nah, yang kita adjust adalah mass flow dari liquid ya. Sorry, adjust. Yang kita adjust itu berarti kan yang kita ubah. Berarti adalah mass flow dari add oxide. Nah, gitu. Nah, target variable yang mau kita, ini speknya istilahnya adalah liquid mass flow. Oke. Nah, sebelum kita masukin target value, kita bakal ke parameter dulu. Kita gedein iterasinya misalkan 100, biar dia lebih gampang convert gitu. Metodenya kita pilih second aja, ini ada 2. Terus baru kita masukin specified target value-nya. Nah, yang kita pengen dia tuh 2000 ya. 2000 kg per jam. Nah, terus kita start. Oke, tuh udah beres. Jadi kita bisa lihat di sini, mass flow di bagian liquid udah 2000. Tanpa kita coba-coba gitu add oxide-nya berapa. Nah, dari sini kita bisa tahu tuh, oh ternyata add oxide-nya kita butuh 181,8. H2O-nya kita butuh ya 10 kali lipatnya, berarti 1818 kg per jam. Nah, kita mau tes udah bener atau enggak caranya. Kita ubah-ubah aja nih di adjust-nya. Misal kita ubah speknya jadi 3000 misalkan. Nah, ini udah aku ubah jadi 3000. Terus di bagian feed streamnya kita lihat dia udah berubah juga. Nah, terus misalkan jadi 1000 tiba-tiba pengennya. Nah, sini udah aku ubah. Bagian feed streamnya juga udah aku ubah. Jadi berarti udah berhasil nih. Nah, salah satu kesalahan yang orang sering lakukan dalam menggunakan proses manipulator ini adalah misalkan kita pakai adjust. Nah, adjusted variable itu dia pakai variabel yang kita nggak spesifikan. Misalkan kita lihat di sini ethylene oxide, yang kita spesifikan adalah temperature, pressure, dan mass flow.
Kita lihat nih misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kita pilihnya yang di adjust adalah vapor fraction. Dari at oxide kita pilihnya yang vapor. Buat yang target variable kita samain kayak tadi di liquid mass flow. Oke, select. Nah, kita cek ya. Kalau kita jalanin misal specified-nya 2000. Nah, yang terjadi adalah konsistensi error. Karena kita tidak menspesifikkan bagian at oxide itu nggak dispesifikin bagian vapor fraction-nya. Jadi pas kita ngitung terus hasilnya beda, terjadi konflik. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Kita udah belajar seputar set dan adjust. Jadi paling gampang gimana kita bisa nentuin adalah set itu kalau misalkan kita mau menghubungkan antara dua variabel yang punya parameter yang sama. Makanya di sini di bagian source itu udah gak ditanyain seputar variabel karena dia bakal ngikut yang atasnya target variable, di sini adalah mass flow, di source juga jadi mass flow. Nah, tapi di set Aspen HYSYS dia punya suatu problem karena kita cuma bisa yang memodelkan yang linear aja ya, Y sama dengan MX plus C. Kalau misalkan persamaannya kuadratik dan lain-lain itu nggak bisa pakai set. Nah, terus habis itu selanjutnya kalau adjust kita bisa lebih fleksibel karena bagian yang di adjust dan target variable itu bisa punya variabel yang berbeda. Tapi untuk kasus ini aku pakai variabel yang sama, itu pun juga bisa. Jadi lebih fleksibel istilahnya. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman buat penggunaan set dan adjust. Nanti di video berikutnya kita bakal cek kalau misalkan pakai Aspen Plus kira-kira bedanya apa dan mana yang lebih oke dari segi set dan adjust ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.